Hai, Assalamualaikum. Saya Dendi Adi Suryo, saya partner dari Adkolo, sebuah law firm di Jakarta. Hari ini saya akan bicara tentang mining lawyer ya, tentang profesi sebagai lawyer tetapi yang khusus bekerja atau khusus memberikan advice terkait dengan eh, transaksi-transaksi atau kegiatan-kegiatan usaha pertambangan. Apa yang dibutuhkan ya untuk seseorang agar bisa dikualifikasikan sebagai good mining lawyer, sebagai lawyer pertambangan yang baik. Yang dibutuhkan pertama tentu saja adalah memahami peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan ya. Seorang mining lawyer yang baik dia harus menguasai peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan. Ini sebagai informasi, pertambangan adalah salah satu bidang industri di Indonesia yang very heavily regulated. Jadi banyak sekali regulasi-regulasi yang mengatur di bidang pertambangan ya. Saya agak lupa ya, beberapa tahun yang lalu sempat ada presentasi dari teman-teman ESDM yang mengatakan ada ratusan, lebih dari 100 jenis izin yang harus diperoleh gitu ya untuk suatu badan hukum atau suatu badan usaha melakukan kegiatan pertambangan. Dan juga peraturan perundang-undangannya lintas sektoral ya, ada yang dari Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral ya, kementerian, ada yang dari kehutanan, ada dari perhubungan ya, dari BKPM, dari perindustrian, dan dari banyak sektor ya. Nah tentu itu syaratnya. Yang pertama, menguasai peraturan di bidang perundang-undangan. Tapi apakah menguasai peraturan perundang-undangan saja cukup? Jawabannya pasti tidak cukup ya. Itu hanya syarat pertama saja ya, syarat pertama saja. Tentu masih banyak syarat-syarat lainnya. Syarat kedua untuk bisa menjadi lawyer pertambangan yang baik adalah mengetahui bisnis proses ya, mengetahui bisnis proses dari industri pertambangan, mulai hulu sampai hilir, mulai sejak license acquisitions, land acquisitions, tambang, persiapan tambang, mine design, pembukaan tambang, pelaksanaan kegiatan penambangan, bagaimana mekanisme hubungan dengan perusahaan jasa, apa yang disebut sebagai wet list, apa yang disebut sebagai dry list, wet list itu boleh apa enggak, dry list itu boleh apa enggak, double employment dalam dry list itu diperbolehkan apa tidak ya, kita menambangkan diperbolehkan apa tidak ya. Kemudian masuk ke masalah setelah tambangnya selesai, kita akan jual. Nah jual berarti kita juga harus mengetahui mekanisme penjualan seperti apa. Kalau kita akan jual beli komoditi tambang, bagaimana terkait dengan spesifikasi tambangnya seperti apa, bagaimana kalau barang yang kita jual ternyata speknya di bawah yang disepakati, apakah kena penalti, penaltinya modelnya seperti apa, apakah proporsional ataukah seperti apa gitu ya. Kemudian kapankah barang kita bisa di reject ya. Kalau kita jual komoditas tambang, kapankah komoditas kita boleh di reject, kargo kita kapan boleh di reject ya. Kemudian terkait masalah pembayarannya harus LC misalnya kalau transaksinya ekspor. LC, risiko LC itu apa saja, diskrepensi apa saja, LC diskrepensi poin-poinnya apa saja. Kita sebagai lawyer tambang juga harus mengerti bagaimana memastikan agar LC kita nggak diskrepens gitu ya. Kemudian terkait dengan terms of delivery ya, kita harus mengetahui betul apa yang disebut sebagai FOB, apa yang disebut sebagai CNF, CIF, bedanya apa, titik serahnya kapan, apakah titik serahnya di loading port ataukah titik serahnya di discharging port, bagaimana kalau tenggelamnya di loading port, bagaimana kalau tenggelamnya di laut, bagaimana kalau tenggelamnya di discharging port, resikonya itu akan dipass through ke pihak mana. Nah itu adalah bisnis prosesnya, sehingga kita sebagai mining lawyer yang berqualified, yang berkualifikasi baik gitu ya, kita harus mengetahui bisnis proses dari mulai hulu sampai hilir. Kemudian syarat berikutnya adalah sebagai business lawyer kita harus mengetahui secara teknis ya dan detail tentang transaksi-transaksi yang terjadi ya, mulai dari M&A, akuisisi atau merger,
kemudian financing, karena pasti akan melibatkan capital yang cukup besar, sehingga kita harus mengetahui itu financing seperti apa, loan documentation seperti apa, security document seperti apa, barang yang sudah ditambang bisa dijaminkan apa tidak, barang yang masih di tanah bisa dijaminkan atau tidak, equipment untuk PKP 2B, untuk CCOW bisa dijaminkan apa tidak, untuk IUP bagaimana gitu ya, license bisa dijaminkan apa tidak. Kemudian skill berikutnya adalah kemampuan negosiasi ya. Ketika kita sebagai lawyer, kita harus juga mewakili klien kita, mewakili perusahaan dalam proses-proses negosiasi, baik negosiasi ketika sedang akan melakukan transaksi atau negosiasi ketika terjadi permasalahan atau dispute issues ya dengan pihak-pihak lain, bisa dengan vendor, bisa dengan customer, bisa dengan buyer, bisa dengan bank, bisa dengan kontraktor, bisa dengan pihak-pihak lain. Kita harus mempunyai kemampuan untuk bernegosiasi dengan counterpart dari klien kita. Mining lawyer yang baik juga harus mempunyai kemampuan manajerial ya, harus bisa memanage sebuah project ya. Sebuah project dari A sampai Z, dia harus memiliki visi yang jelas. Oke, transaksi ini seperti ini nature-nya ya. Bagaimana dia bisa menggiring, bagaimana dia bisa mengadvise agar seluruh sumber daya yang terlibat itu achieve-nya adalah untuk closing, achieve-nya untuk settlement, untuk completion ya. Jadi harus memiliki visi dan juga managerial skill yang baik. Syarat berikutnya yang juga mutlak harus dimiliki oleh seorang mining lawyer adalah kemampuan untuk resolving the dispute ya, untuk menyelesaikan sengketa, baik court ya, baik in court maupun out court settlement ya, baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Luar pengadilan kita harus mengetahui bagaimana mediasi bekerja, bagaimana ADR ya, alternative dispute resolution bekerja ya. Harus memiliki skill yang cukup baik di sana. Kemudian di court kita juga harus mengerti bagaimana court proceeding itu berjalan, bagaimana dokumen-dokumen harus dipersiapkan, titik-titik mana yang harus kita emphasize ya. Apalagi kalau kita di arbitrase, karena di arbitrase para arbiter itu bisa jadi adalah orang yang juga memiliki pengetahuan teknis terkait dengan industri yang sedang dipersengketakan ya. Sehingga kita sebagai corporate lawyer harus, atau sebagai lawyer pertambangan, harus punya kemampuan untuk membantu klien kita menyelesaikan sengketa-sengketa baik di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan. Oke, itu adalah beberapa syarat ya, beberapa tips untuk bisa menjadi lawyer pertambangan yang baik. Terima kasih, selalu jaga kesehatan, selamat pagi, assalamualaikum.